Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang praktik penyajian tulisan ilmiah. Jadi di dalam penyusunan skripsi nantinya di Filkom UB itu ada beberapa tahap yang perlu mahasiswa lalui. Yang pertama adalah menyusun praproposal. Praproposal ini nanti digunakan oleh mahasiswa untuk atau sebagai media komunikasi dengan calon dosen pembimbing 1. Jadi di Filkom itu calon pembimbing 1 bisa dipilih secara langsung ya oleh mahasiswa sesuai dengan topik atau bidang penelitian yang digarap oleh mahasiswa. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu dosen calon pembimbing 1 sudah menyetujui bersedia menjadi pembimbing 1, baru nanti mahasiswa berlanjut menyusun proposal skripsi. Kemudian nanti mahasiswa mendapatkan pembimbing 1 dan pembimbing 2, dua pembimbing. Kemudian nanti dilanjutkan proses bimbingan sampai pada akhirnya menyusun laporan skripsi. Berarti sudah kalau sudah selesai berarti sudah siap ya untuk seminar hasil dan ujian lisan skripsi. Kemudian sebelum mendaftar seminar hasil atau ujian lisan skripsi, mahasiswa juga diminta untuk membuat artikel ilmiah. Jadi ada 2 dokumen ya yang digunakan nanti sebagai prasyarat untuk mendaftar semhas, seminar hasil dan ujian skripsi, yaitu laporan skripsi yang sudah selesai dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah sederhananya adalah versi ringkas dari laporan skripsi. Nanti kita bahas itu seperti apa. Kemudian selain itu mahasiswa juga diminta untuk menyiapkan presentation slides untuk presentasi ya, karena ketika seminar hasil maupun ujian lisan skripsi mahasiswa ada kegiatan untuk mempresentasikan atau memaparkan kepada dewan penguji terkait hasil penelitiannya atau skripsinya. Nah, kenapa ini juga perlu dibahas? Karena presentation slides untuk kegiatan yang sifatnya ilmiah itu berbeda dengan presentasi-presentasi yang non ilmiah. Jadi ini semuanya nanti konteksnya adalah di aturan selingkung yang berlaku di Filkom UB. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang pertama adalah terkait praproposal ya. Jadi sebenarnya dokumen praproposal itu tidak ada template-nya ya, karena nanti mahasiswa langsung menginput ke Filkom Apps ya. Jadi di Filkom itu ada aplikasi atau sistem ya, di mana sebenarnya seluruh kegiatan pengerjaan skripsi itu sudah terdokumentasi melalui Filkom Apps ini. Maksudnya adalah misalnya untuk praproposal, nanti mahasiswa akan mendapatkan pengumuman terkait jadwal ya. Jadi tiap tahapan pengerjaan skripsi itu di Filkom ada jadwalnya. Kapan harus praproposal, kapan harus menyusun proposal, kapan harus menyelesaikan progres penelitiannya, kapan jadwal untuk semhas seminar hasil dibuka, kapan terakhir ujian skripsi, itu selalu diupdate oleh Filkom di tiap semester ya. Nah, karena memang pada dasarnya skripsi di Filkom itu harus selesai 1 semester. Jadi kalau tidak selesai 1 semester harus mengulang lagi semester depannya. Seperti itu idealnya. Nah, kembali lagi ke praproposal. Jadi misalnya ketika nanti mahasiswa masuk semester 7 atau 8, SKS-nya sudah cukup untuk mengambil skripsi, kemudian diprogram di KRS, maka nanti di Filkom Apps-nya akan
muncul menu untuk mengajukan pra proposal skripsi. Di situ pada dasarnya mahasiswa mengisi apa sih topik skripsi yang akan dikerjakan. Jadi langsung diinput di Philcom Apps ya. Jadi sebenarnya template ini untuk sebagai awalnya sebelum di Philcom Apps dulu memang pakai yang semacam ini, tapi setelah ada Philcom Apps semua diinput melalui Philcom Apps. Mulai dari nama, NIM, jurusan, program studi. Intinya adalah setelah menginput ke dalam Philcom Apps nanti tinggal diunduh saja ya oleh mahasiswa, nanti akan tergenerate dokumen yang lengkap. Keminatan di sini karena di SI ya, jurusan SI, karena di prodi Pendidikan Teknologi Informasi itu di bawah naungan jurusan SI, maka ini tidak dipilih tidak apa-apa ya. Nah, bidang skripsi ini nanti pada dasarnya di setiap semester Bapak Ibu dosen itu akan mengadakan sosialisasi bidang dan topik skripsi. Nah, kebetulan di prodi Pendidikan Teknologi Informasi, bidang dan topik skripsinya itu dikelola oleh lab teknologi pembelajaran, lab riset ya. Jadi nanti untuk bidang skripsi, topik-topiknya itu sebenarnya sudah tersedia ya, sudah disediakan oleh Bapak Ibu dosen. Akan tetapi hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa nanti juga memiliki misalnya topik atau ide sendiri, itu juga diperkenankan selama tidak menyelisihi atau tidak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh roadmap pengembangan penelitian yang dinaungi oleh lab teknologi pembelajaran atau teknologi enhanced learning. Jadi semua penelitian Bapak Ibu dosen juga diatur di situ. Kemudian sehingga mahasiswa juga penelitiannya diharapkan juga mengikuti apa yang sudah ditentukan di lab. Kemudian ada jenis penelitian implementatif, non implementatif. Ini nanti kita bahas ya, bahwa penelitian itu ada dua. Kalau di Philcom ya menyebutnya ada yang sifatnya implementatif, menghasilkan produk. Ada yang sifatnya non implementatif, sifatnya analytical. Kemudian tipe-tipe penelitian ini juga nanti akan kita bahas di materi terkait metode penelitian ya. Kemudian asal judul skripsi, kalau memang mahasiswa menginduk atau mendapatkan judul atau topik ya, topik skripsi itu dari Bapak Ibu dosen pembimbing ya, nanti dipilih usulan dari pembimbing. Kalau memang dari mahasiswa sendiri ya tinggal diisi usulan sendiri. Kemudian di sini diminta ada judul ya. Selama proses menyusun pra proposal itu kan mahasiswa pasti berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen calon pembimbing kan ya, calon pembimbing 1. Nah, itu dari proses itulah nanti field atau isian ini akan dengan sendirinya Anda akan mendapatkan pencerahan, oh sebenarnya topik yang saya ajukan ke Bapak Ibu dosen itu dan latar belakang, kemudian topiknya, rumusan masalahnya lebih cocok kalau diberikan judul seperti ini misalnya. Nanti sesuai saran Bapak Ibu dosen, calon pembimbing nanti dituliskan saja. Nah, secara format di halaman kedua ya, ini halaman pertama ya, lebih ke identitas saja ya. Kalau yang halaman pertama, halaman kedua ini isinya sudah mulai masuk ke inti ya. Ada latar belakang permasalahan, ada landasan kapustakan, literatur review, ada research question, rumusan masalah, kemudian ada research method, kemudian ada daftar referensi, kemudian ini status usulan. Ini juga nanti kan ketika Anda mengunggah file pra proposal yang sudah Anda konsultasikan ke Bapak Ibu dosen kan nanti akan ada semacam notifikasi di Philcom Apps Bapak Ibu dosen apakah bersedia menjadi pembimbing atau tidak ya. Ini kalau masih manual dulu ya langsung dicoret gitu ya di kertasnya, tapi kalau di Philcom Apps semua sudah tersistem di Philcom Apps.
masukan pembimbing, ini juga nanti diisi oleh pembimbing, tanda tangan mahasiswa, kemudian ada tanda tangan calon pembimbing. Nah, yang perlu ini administratif ya, yang mulai dari status usulan ini sampai ke bawah ini kan administratif. Yang inti itu adalah ini ya, teman-teman sekalian. Mulai latar belakang sampai daftar pustaka. Jadi sebenarnya mahasiswa sebelum dia masuk ke semester di mana dia memprogram skripsi, ya, idealnya memang dia harus sudah prepare ya, sudah siap ya, sehingga nanti di awal semester itu dia sudah punya gambaran atau sudah punya rencana bahwa penelitian yang dia lakukan itu seperti apa. Nah, biasanya mahasiswa yang sudah terencana dengan bagus ya, sudah niat, biasanya untuk menggarap pra-proposal ini yang mudah-mudah saja ya. Kan tinggal mengisi latar belakang permasalahan singkat ya, di sini 500 kata saja dibatasi memang. Kemudian literatur review atau landasan kapustakanya seperti apa itu juga dibatasi, singkat-singkat sekali ini, rumusan masalah, kemudian metode yang digunakan, daftar pustaka, itu saja ya. Yang perlu dipikirkan lama itu yang semacam itu ya, sehingga idealnya tadi sebelum masuk ke semester 7 atau 8 di mana mahasiswa memprogram skripsi ini sudah siap dulu. Sehingga kalau dihitung-hitung ya, ketika Anda masih semester 6 ya, atau liburan dari semester 6 ke 7 itu kan agak panjang liburannya. Nah, itu Anda manfaatkan untuk segera mencari calon dosen pembimbing 1 ya, kalau memang di semester 7 itu Anda merencanakan untuk memprogram mata kuliah skripsi. Sekali lagi, skripsi di Filkom itu didesain 1 semester harus selesai. Jadi mulai pra-proposal sampai ujian akhir itu 1 semester. Kenapa di sini singkat-singkat ya, teman-teman, di pra-proposal ini isiannya? Karena ini nanti yang digunakan oleh Bapak Ibu calon pembimbing 1, Bapak Ibu dosen ya, calon pembimbing 1 itu untuk mereview secara sekilas ya, sebenarnya mahasiswa ini paham atau tidak sih yang akan dia garap atau yang dia ajukan. Makanya ini dibuat singkat sehingga biar cepat gitu ya untuk memeriksanya. Sehingga nanti kalau sudah di-approve ya, sudah disetujui, Anda tinggal mengkonversi atau melengkapi isi dari proposal ini menjadi sebuah proposal ya. Karena nanti proposal juga secara inti isinya juga sama ya, yaitu latar belakang, landasan kepustakaan, rumusan masalah, metode penelitian ya. Cuma nanti kan di format dalam bentuk bab ya, ada covernya. Kalau ini kan hanya ya mungkin 3-4 halaman sudah cukup ya untuk pra proposal ini. Nah, tantangannya adalah mahasiswa harus bisa sebagus mungkin bisa menyampaikan atau menunjukkan bahwa dia itu mampu atau menguasai apa yang akan dia kerjakan di penelitian atau skripsi ini, walaupun slot untuk mengisi field ini terbatas ya. Jadi memang sengaja semacam itu dibatasi ya, sehingga betul-betul nanti yang tahu inti dari apa yang dia kerjakan, mahasiswa tersebut pasti bisa menyusun ini. Nah, nanti kita akan belajar itu ya, belajar ini satu persatu ya, karena seperti yang saya sampaikan, saya ingin membahas yang sifatnya administratif, formatting itu di awal-awal dulu ya, biar nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya ketika kita membahas tentang permasalahan penelitian, bagaimana sih cara menyusunnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengkoneksikan, oh kalau di dalam format dokumen tuh letaknya di sini tuh. Ya, nanti karena kalau saya balik misalnya menyampaikan dulu konsep-konsepnya, baru nanti di belakangan di akhir semester baru saya sampaikan formatnya, nanti khawatirnya nggak kekejar ya. Jadi ini saya sampaikan dulu di awal di materi 3 yang sifatnya administratif ya, kayak tata tulis kemarin ya di materi kedua. Ini tentang jenis-jenis dokumen yang harus kalian lewati ketika mengerjakan skripsi di Filkom, misalnya pra proposal ini.
Jadi intinya ini ya, sekali lagi ada latar belakang, landasan kapustakan, rumusan masalah, metode, dan daftar referensi yang sudah kita pelajari ya di materi kedua, bagaimana cara menulisnya dengan bantuan salah satunya adalah fitur reference di Microsoft Word. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya contohkan ya, ini ada beberapa sampling ya dari mahasiswa yang sudah lulus pra-proposalnya ya. Oke, coba saya buka dulu. Nah, saya carikan yang sudah lulus ya, biar aman. Baik, di sini nama mahasiswa seperti tadi ya yang saya sampaikan, ini sebenarnya tergenerate otomatis ya di Philcom App. Jadi di input, kemudian nanti bisa Anda download, kemudian Anda konsultasikan ke Bapak Ibu dosen. Nah, ini untuk ini identitas ya. Bagian ini identitas, jenis penelitian, tipe penelitian, asal judul skripsi, judul, dan seterusnya. Baik. Kalau di latar belakang seperti ini ya, nanti kita akan belajar sekali lagi ya bagian-bagian dari skripsi itu seperti apa sih. Ya, salah satunya adalah latar belakang ya, atau permasalahan penelitian. Di sini Anda diminta untuk menyusun argumentasi seperti apa sih bidang penelitian yang Anda garap, topiknya seperti apa, sehingga benar-benar baru, benar-benar memiliki kemenarikan untuk diteliti, dan memang topik-topik yang Anda kerjakan itu memang ya sedang rame untuk diteliti ya. Nah, itu fungsi latar belakang. Kemudian Anda sampaikan juga permasalahan di bidang atau topik penelitian yang Anda pilih ya. Lalu manfaatnya seperti apa secara umum. Nah, itu latar belakang, nanti kita bahas itu detailnya. Kemudian ada landasan kapustakan atau literatur review. Di sini adalah dari topik penelitian, nanti kan ada yang namanya research question ya. Di research question itu atau pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, biasanya kalau di format dokumen ya. Di situ kan pertanyaan yang mengarahkan bagaimana sih proses penelitian selanjutnya. Nah, untuk supaya penelitian itu sesuai dengan metode atau metodologi yang diniatkan untuk digunakan, maka ada beberapa hal atau beberapa teori yang harus dibahas terlebih dahulu ya. Biasanya ada di bab 2 kalau skripsi. Selain untuk memperjelas konteks dari permasalahan penelitian yang Anda angkat atau topik penelitian yang Anda angkat, di situ juga untuk memberikan telaah kritis ya. Oh, ternyata dari sisi teori itu yang paling baru itu seperti apa. Kemudian permasalahan yang Anda ceritakan di latar belakang masalah itu, oh ternyata seperti ini toh ceritanya, bahwa memang ada gap atau kesenjangan antara apa yang diharapkan secara ideal dan apa yang aktual terjadi di saat ini ya. Nah, itu fungsi dari landasan kapustakan. Di dalamnya isinya adalah teori-teori tentang objek yang Anda teliti. Misalnya Anda meneliti tentang motivasi belajar, maka di bab 2 itu ya Anda sampaikan teori-teori tentang motivasi belajar, atau tentang hasil belajar, atau tentang sistem informasi misalnya. Karena nanti teori-teori ini sebagian besar akan Anda gunakan untuk istilahnya adalah mengkonfirmasi atau mendiskusikan apa yang sudah Anda hasilkan ketika mendapatkan simpulan dari penelitian Anda. Ya, istilahnya adalah
oh ternyata secara proses penelitian hasilnya semacam ini. Coba sih saya kembalikan lagi ke teori-teori yang ada. Nah, nanti Anda merujuknya ke bab 2 yang sudah Anda tulis, tapi nanti menulisnya ada di bab yang setelah analisis ya, ada di bab 5 biasanya, di bab pembahasan. Itu Anda akan mereview ulang teori-teori yang sudah Anda tulis dan menyandingkannya dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan selama proses penelitian. Nah, selain itu landasan kapustakan nanti juga ada semacam related work ya, kalau di istilah asingnya, yaitu Anda menunjukkan beberapa penelitian lain yang setipe dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Ya. Maksudnya apa? Jadi penelitian yang bagus itu adalah ada dukungan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, ada keterkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga betul-betul apa yang sedang Anda teliti itu betul-betul bukan hanya sekedar mengulang apa yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya, ya. Atau jangan-jangan nanti tempatnya saja yang berbeda, tapi ternyata objek yang diteliti atau metodenya bahkan itu sama persis. Nah itu kan, nah itu bisa ditelisik di landasan kapustakan nanti. Jadi ada semacam timelinenya atau rekam jejaknya ya, bahwa oh ini loh beberapa penelitian 5 tahun terakhir yang sama misalnya yang objek yang diteliti, maka saya menelitinya nih ya sama tetapi ada perbedaan dari sisi misalnya penambahan variabel atau dari sisi konteks dari penelitiannya yang berbeda, atau metodenya misalnya dibuat berbeda. Nah itu sebagai pembuktian juga ya, berarti di bab landasan kapustakan itu nanti sekali lagi posisinya ada di bab 2. Kalau yang latar belakang ini posisinya ada di bab 1 nanti di dokumen proposal maupun laporan skripsi. Oke, di sini intinya adalah tadi ya, memaparkan teori-teori yang ada kaitannya dengan objek yang Anda atau topik atau permasalahan yang Anda teliti. Lalu rumusan masalah ini adalah research question. Kita akan bahas ini juga di materi selanjutnya. Sebenarnya apa sih rumusan masalah? Ya. Nah, sebenarnya secara sederhana rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang perlu kita jawab melalui proses penelitian. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan yang bisa dijawab tanpa penelitian, tapi harus lewat proses penelitian. Ya. Dia adalah pendetailan dari permasalahan yang Anda sampaikan di latar belakang masalah. Oke, ada masalah A misalnya. Lalu apa yang ingin saya teliti dari masalah tersebut? Misalnya ada guru yang sudah menggunakan media pembelajaran, tetapi siswanya masih saja tidak termotivasi untuk belajar. Nah, itu kan bisa ditanyakan ya, loh kok bisa semacam itu, kenapa ya? Kan idealnya kalau pakai media pembelajaran, katanya penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh orang lain itu pasti motivasinya siswanya meningkat, hasil belajarnya meningkat, idealnya semacam itu, dan itu dibuktikan oleh penelitian orang lain misalnya. Tapi kok di suatu tempat, misalnya di sekolah tertentu, kok motivasi siswanya kok kurang misalnya, itu kan ada permasalahan berarti di situ yang bisa kita cari jawabannya melalui metode ilmiah ya. Jadi di situ memang belum jelas ya judulnya apa, yang belum jelas memang, karena dasar dari penelitian itu adalah permasalahan ya, research problem, dan rumusan masalah atau research questions. Karena permasalahan tadi kan tergantung ya, kita ingin mempertanyakan bagian apanya. Apakah ada kaitan antara kualitas media dengan motivasi belajar siswa misalnya? Apakah medianya kurang bagus sehingga perlu ada pengembangan atau perancangan ulang medianya? Nah, itu kan nanti akan menghasilkan arah penelitian yang berbeda-beda, ya kan ya? Apakah ada hal lain yang membuat motivasinya kurang? Oh, medianya sudah bagus tapi strategi mengajarnya yang kurang bagus. Nah, itu kan perlu dielaborasi oleh Anda nanti
ketika membuat skripsi. Dan sekali lagi memang itu membutuhkan penguasaan terkait bidang atau topik yang akan Anda teliti. Kalau misalnya yang akan Anda teliti adalah bidangnya adalah terkait instruksional design misalnya, ya Anda harus paham itu ya. Atau kemudian dari instruksional ada topik, misalnya topik tentang flip classroom misalnya. Anda juga harus paham itu. Sehingga nanti ketika ada permasalahan di situ Anda bisa dengan mudah mengenali ya, oh ternyata ini ada permasalahan ini dari sisi pengelolaan flip classroom-nya misalnya. Kemudian di situ Anda juga akan lebih mudah untuk membuat atau menyusun research questions. Oke, kemudian nanti di metode seperti ini ya, kurang lebih ya, ini hanya contoh saja, ini adalah pra proposal ya. Jadi posisinya yang saya contohkan ini adalah dia belum masih menawar atau meminta kesediaan Bapak Ibu dosen yang dia tunjuk. Jadi dia buat langsung diserahkan gitu ya. Oke, nanti kita juga bahas ya metode-metode yang bisa digunakan untuk menjawab research question. Jadi tergantung ya research questionnya. Jadi judul penelitian itu sebenarnya belakangan ya, ketika research question sudah jelas, bidang penelitian, topik penelitian, permasalahan penelitian sudah jelas, research question sudah jelas, metode yang akan digunakan juga sudah jelas. Nah itu baru bisa terbayang, oh kira-kira judulnya seperti apa ya ketika Anda menyusun pra proposal ini. Itu pun masih perkiraan ya, karena nanti kan masih ada proses pembimbingan, menyusun proposal, menyusun laporan penelitian, itu pun berpotensi untuk berubah ya, pemilihan kata di judulnya, bukan substansi penelitiannya ya, tetapi pemilihan kata di judulnya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman tidak ada istilah meminta atau meminta judul, itu enggak kurang tepat ya. Yang Anda perlu diskusikan itu adalah bidang penelitian yang akan diteliti itu sebaiknya apa, topiknya semacam apa, kemudian permasalahan yang Anda temukan seperti apa, dan nanti akan dengan sendirinya akan menghasilkan suatu rumusan masalah yang harus dijawab dengan metode-metode tertentu, dan itu nanti yang akan menginspirasi untuk membuat judul ya. Seperti orang yang menulis suatu karya sastra gitu kan ya, biasanya kan ditulis dulu ya, novel isinya tulis dulu, nanti judul kan belakangan, yang intinya merepresentasikan seluruh dari karyanya. Nah, skripsi meskipun tulisan ilmiah juga sama ya, nanti logikanya semacam itu. Jadi jelas dulu apa yang akan dikerjakan, baru nanti akan kebayang oh judulnya semacam ini. Jadi judul itu sekali lagi belakangan ya teman-teman. Belakangan ketika Anda sudah jelas metode rumusan masalah dan metodenya itu seperti apa sih. Kalau di tahap pra proposal dan proposal ya. Oke, kemudian ada terakhir daftar pustaka atau daftar referensi ya kalau nanti di proposal. Itu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Oke, itu salah satu contoh saja ya. Kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya tentang proposal. Oke, seandainya proposal yang Anda pra proposal yang sudah Anda susun itu sudah disetujui oleh Bapak Ibu dosen calon pembimbing 1, maka Anda bisa langsung konsultasi ke beliau untuk menyusun proposal ya. Jadi proposal kan pra proposal dulu ya. Dia nanti setelah disetujui baru menyusun proposal. Nah, proposal itu nanti intinya ada bab 1, 2, 3 dan daftar referensi ya. Nah, proposal ini nanti perlu bimbingan setelah Anda mendapatkan bimbingan 1 ya. Itu akan
dijadikan dasar untuk pemilihan pembimbing 2. Nah, pembimbing 2 siapa yang memilih? Yang memilih adalah ketua program studi ya. Jadi sekali lagi pembimbing 1 itu mahasiswa yang memilih. Jadi Anda harus komunikasi dulu dengan Bapak Ibu dosen. Jadi jangan langsung tiba-tiba memilih, ya itu pasti nanti ditolak ya. Komunikasi dulu secara personal ya, bisa melalui misalnya kalau beliaunya bisa dihubungi via chat silahkan, email silahkan. Kalau beliau bersedia, baru nanti di Philcom Apps Anda inputkan nama beliau sebagai calon pembimbing 1 Anda. Jangan sampai tanpa ada komunikasi sama sekali, tiba-tiba Anda memilih salah satu dari Bapak Ibu dosen, pasti akan ditolak ya di sistem. Karena beliaunya kan butuh diskusi dulu, nggak tiba-tiba langsung mengajukan proposal. Kalau sudah disetujui, langsung bikin proposal. Jadi langsung gitu ya, aktif konsultasi gitu. Dan nanti kalau sudah proposal sudah draft proposal lah intinya, draft proposal sudah setujui ya isinya oleh Bapak Ibu dosen pembimbing 1, maka nanti Anda akan mendapatkan pembimbing 2 ya, nanti di sistem yaitu ya approval Bapak Ibu dosen pembimbing 1 nanti kan akan terbaca oleh ketua program studi melalui Philcom Apps juga. Nanti di Philcom Apps-nya ketua program studi akan muncul notifikasi ada proposal yang sudah draft proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing 1 misalnya. Dan nanti ketua program studi akan memilihkan pembimbing kedua. Oke, seperti apa sih isi dari proposal skripsi? Nah, nanti di Philcom Apps itu ada menu skripsi ya, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa. Di situ sudah lengkap panduan-panduan terkait penyelesaian skripsi ya. Ada panduan juga apa sih yang dinilai di dalam ujian skripsi. Template proposal juga sudah ada, template laporan skripsi juga sudah ada. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Tinggal Anda meluangkan waktu untuk mendownload file-file ini dan Anda pelajari isinya supaya familiar gitu ya. Sejak dini Anda supaya familiar. Kemudian di situ juga disediakan file-file tentang ejaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian ada kamus bahasa Indonesia. Artinya apa? Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, bahwa tulisan ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia formal. Jadi tata tulisnya juga perlu panduan tata tulis yang baku ya, atau yang distandarkan bahasa Indonesia. Baik. Apa sih isinya? Nah, mulai dari cover ya, ada judul skripsi ya. Kalau di template-nya huruf kapital semua, silakan diikuti ya. Kemudian disusun oleh nama Anda, ini title case bukan caps lock semua ya. NIM-nya berapa, ada logo Philcom. Nama program studi Anda tuliskan misal lengkap ya, program studi pendidikan teknologi informatika. Jangan hanya pendidikan teknologi informasi ya. Jangan hanya pendidikan teknologi informasi, tapi kasih label program studi pendidikan teknologi informasi. Nama jurusan sistem informasi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Nah, tahunnya ini Anda ganti ya. Tahunnya 2000 misalnya 23 misalnya. Nanti Anda ketika menyusun skripsi, atau 2022. Lalu dari daftar isi kita bisa lihat ya struktur dokumennya seperti apa sih proposal itu. Ada daftar isi jelas ya, ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian intinya itu ada bab 1 ya, pendahuluan, bab 2 landasan kepustakaan, bab 3 metodologi, daftar referensi dan lampiran. Jadi yang inti itu ya ini ya. Bab 1 sampai daftar referensi, yang lainnya itu hanya pelengkap administratif ya. Di bab pendahuluan nanti kurang lebih ada 6 subbab, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, sistematika pembahasan. Ya, istilah-istilah ini nanti kita akan bahas ya. Kita
cek dulu ya struktur proposal ini seperti apa sih. Kemudian di landasan kepustakaan ini nanti subbab-subbabnya sebenarnya itu teori-teori yang Anda butuhkan terkait topik atau permasalahan yang Anda angkat di bab 1 ya, yang Anda ceritakan. Tapi di sini secara template seperti ini nggak apa-apa ya, ini petunjuk saja ya sebetulnya. Cara membuat tabel, cara menyusun gambar. Tapi ini nanti Anda ganti dengan judul-judul teori-teori yang Anda gunakan untuk meneliti permasalahan yang Anda ajukan di bab 1. Lalu di bab 3 ada metodologi, ini nanti Anda menjelaskan metode apa sih yang Anda gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang Anda tentukan berdasarkan permasalahan penelitian yang Anda paparkan di latar belakang. Lalu ada daftar referensi. Ya, sesuai seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi isinya bab 1, 2, 3 ya teman-teman sekalian. Kalau di cross check dengan pra proposal tadi ya sebenarnya sama ya, cuma dia kan hanya versi lebih lengkap gitu aja ya. Versi yang lebih lengkap. Ini juga sama, latar belakang itu mewakili bab 1 ya. Landasan kepustakaan mewakili bab 2. Rumusan masalah ini sebetulnya juga mewakili bab 1. Metode yang digunakan ini juga mewakili bab 3 tadi. Daftar pustaka ini juga mewakili daftar referensi. Versi ringkas ya, yang pra proposal itu. Oke. Saya tunjukkan lagi contohnya ya, proposal dari mahasiswa. Nah, ini proposal ya. Jadi ini sepertinya belum versi final ya, belum versi final karena tadi ada draft proposal yang harus Anda konsultasikan dengan pembimbing 1 itu juga diunggah ya di sistem ya. Lalu nanti ada masuk tahap di mana Anda sudah mendapatkan pembimbing 2, Anda konsul lagi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan versi final dari proposal itu Anda unggah juga. Nah, semacam ini ya kurang lebih isinya ya kalau dikonkretkan ya teman-teman mahasiswa. Nah, di sini bab pendahuluan ya. Bab pendahuluan seperti yang saya sampaikan tadi ada 6 subbab, latar belakang sampai sistematika pembahasan. Nah, di bab 2 landasan kepustakaan itu ada teori-teori yang Anda butuhkan untuk memperjelas konteks dari permasalahan dan pertanyaan penelitian atau research question atau rumusan masalah yang Anda jelaskan di bab 1 nanti ya. Dan tiap penelitian bisa beda-beda, tiap tiap mahasiswa bisa beda-beda. Penelitian sebelumnya ini adalah menjelaskan tentang penelitian apa saja sih yang punya relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan sedang Anda kerjakan. Ini nanti kita belajar ya teman-teman, bagaimana sih cara menyusun bab pendahuluan, bagaimana sih cara menyusun bab 2. Ini kita lihat dulu sebagai contoh ya, yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat Anda itu seperti apa. 2.2 itu teori ya, hasil belajar mungkin karena topiknya atau perumusan masalahnya itu adalah ada kaitannya dengan hasil belajar. Interaksi instruksional itu juga teori, project based learning, problem based learning, web based learning, videografi itu kan teori semua ya. Itu teori-teori semua. Nah, kalau topiknya berbeda ya misalnya pengembangan sistem informasi misalnya untuk sekolah, dan nanti ya berbeda teori yang dibutuhkan, yang dibutuhkan untuk meneliti. Lalu metodologi ini isinya adalah metode atau tahapan-tahapan atau kaidah yang Anda wajib lalui supaya bisa menjawab research question atau rumusan masalah yang Anda tuliskan di bab 1. Ya. Macam-macam. Ya, nanti ada banyak cara ya atau banyak desain penelitian tergantung dari rumusan masalah yang ingin Anda cari jawabannya. Kemudian ada daftar referensi. Ya, semacam itu ya. Daftar gambar, daftar tabel. Oke. Mungkin sekilas saja.
Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita sudah bahas ya berarti tentang proposal skripsi. Isinya adalah bab 1, bab 2, bab 3, daftar referensi. Itu yang perlu kita kenali ya teman-teman sekalian. Lalu untuk laporan skripsi itu apa? Nah, jadi gini, ketika Anda sudah menyusun proposal skripsi, nanti ada progres yang harus kalian selesaikan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pembimbing, ya, supaya bisa sampai ke final ya. Maksudnya skripsi itu terselesaikan, berbentuk laporan utuh dan siap di seminar hasil dan diujikan, ya. Jadi setelah proposal itu isinya ya bimbingan-bimbingan ya teman-teman ya, konsultasi, pengerjaannya ya, bimbingan-bimbingan. Nah, selama proses bimbingan itu ada target yang ditentukan oleh Bapak Ibu dosen bersama Anda. Namanya ada P0, P1, P2. Ya, progres 0, progres 1, progres 2. Ini nanti masing-masing ada di aturan panduan penyelesaian skripsi Filkom itu ada ketentuannya ya. Misalnya bisa P0 kalau berapa kali konsultasi, atau bisa P0 kalau sudah berapa kali sudah disetujui oleh Bapak Ibu dosen pembimbing 1 dan 2 misalnya. Lalu ada misalnya progres ke-1 ini sudah harus bimbingan sekian kali. Nah, bimbingan sekian kali itu nanti dibuktikan dengan logbook ya. Logbook atau catatan bimbingan yang kalian inputkan di Filkom Apps. Jadi ketika Anda bimbingan itu pastikan mendapatkan umpan balik ya dari Bapak Ibu dosen. Nah, itu kalian catat. Nah, catatannya itu nanti wajib kalian masukkan ke Filkom Apps. Itu nanti juga sebagai pengingat Bapak Ibu dosen pembimbing dan Anda, karena Bapak Ibu dosen nanti setelah Anda input logbooknya akan meminta approval dari Bapak Ibu dosen yang bersangkutan ya di Filkom Apps. Jadi misalnya kalau Anda bimbingan misalnya mendapatkan revisi untuk menambah teori misalnya di bab 2. Nah, nanti Anda tulis, kemudian Anda set tanggalnya, nanti Bapak Ibu dosen yang bersangkutan akan mendapatkan notifikasi, oh ini ada logbook yang ditujukan ke saya misalnya. Nah, nanti akan saya approve misalnya. Nah, itu berarti Anda sudah mendapatkan satu logbook. Nah, di tiap progres ini nanti ada syarat semacam itu ya. Berapa kali sih bimbingan? Ya, berapa kali sih logbooknya? Kalau P0 ke P1 itu minimal masing-masing Bapak Ibu dosen, bimbing 1, bimbing 2 itu 3 kali ya minimal. Jadi bimbing 1 3 kali, bimbing 2 3 kali. P1 ke P2 itu sama ya. P1 pembimbing 1 3 kali bimbingan, pembimbing 2 3 kali bimbingan. Oke. Nah, ini administratif ya teman-teman. Ini tiap semester pasti akan disosialisasikan oleh prodi. Intinya adalah kenapa kok ada P0, P1, P2 secara ketat ya. Ini untuk memastikan Anda itu selesai betul dalam satu semester. Ya. Jadi dalam waktu 4 sampai 5 bulan itu Anda harus menyelesaikan skripsi Anda. Karena dari pengalaman kalau tidak diginikan itu setahun 2 tahun itu menghilang mahasiswanya, baru kembali lagi dengan topik yang sudah usang itu ya. Nah, itu makanya perlu diatur semacam ini. Kalau nggak selesai di semester yang sama, nanti Anda harus mengulang dan mencari topik yang lain ya. Makanya nanti Bapak Ibu dosen juga sudah otomatis ya akan membimbing Anda itu ke arah yang kira-kira bisa diselesaikan ya satu semester ya. Bukan mengarahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih dari satu semester. Intinya seperti itu ya. Oke, ketika Anda sudah selesai nanti Anda sambil jalan ya pasti ya sambil melengkapi laporan skripsi. Laporan skripsi itu secara isi bab itu lebih banyak daripada proposal. Kalau proposal kan hanya 3 bab ya tadi. Bab 1, bab 2, bab 3. Karena memang hanya untuk sekedar untuk propose ya, untuk menawarkan atau untuk
menunjukkan ini loh rencana ya penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kalau sudah laporan skripsi utuh ya pasti lebih banyak isinya ya. Secara administratif ya sama ya, covernya judul skripsi. Di sini tulisannya sudah skripsi ya, bukan proposal skripsi. Jadi kalau Anda sudah proposalnya sudah disetujui ya segera ganti judulnya dengan skripsi. Jangan proposal skripsi. Seperti ini sama kayak tadi. Di dalamnya yang membedakan ada lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas itu administratif ya. Lalu ada prakata, lalu ada abstrak. Abstrak ini disusun ketika laporannya sudah jadi, kemudian kita meringkas dalam bentuk abstrak. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dipikirkan belakangan saja ya, ketika penelitian Anda sudah sampai bab penutup ya, itu baru bisa Anda susun. Kemudian kalau dari sisi daftar isi, bab 1, 2, 3 sama ya teman-teman ya. Bab 1, 2, 3 itu sama. Nanti akan ketambahan bab-bab berikutnya ya. Kalau secara default sih ada bab hasil ya. Bab hasil itu adalah bab 4 ya. Kita kan di bab 3 ada metode ya, cara untuk menjawab research question atau rumusan masalah yang kita tawarkan di bab 1. Nah, hasilnya kayak gimana penelitiannya, eksekusi dari metode itu. Nah, itu biasanya kita taruh di bab 4. Ya, kemudian dari bab 4 ini kita akan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kita tawarkan di rumusan masalah di bab 1. Nah, jawaban itu perlu kita konfirmasi dengan teori atau hal-hal lain yang sifatnya adalah menguatkan temuan-temuan tersebut ya. Nah, itu namanya bab pembahasan atau discussion. Kemudian bab 6 itu penutup ya. Penutup itu isinya adalah simpulan dan saran. Simpulan ini adalah jawaban langsung atas rumusan masalah. Saran ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Ini juga nanti kita akan bahas. Nah, sekali lagi ini secara umum ya, secara default itu ada 6 bab memang, tetapi jumlah bab nanti bisa berbeda-beda ya tiap judul skripsi. Tergantung dari arahan dari pembimbing ya. Misalnya ada bab pengembangan suatu sistem ya, di mana dia memakai model pengembangan yang sifatnya iteratif ya. Nah, itu kan tiap iterasi kan bisa tulis dalam bab yang berbeda ya kan ya. Nah, dengan demikian kan babnya kan bisa nambah ya. Selain ada hasil iterasi 1, hasil iterasi 2 kan nambah terus ya babnya. Nah, itu tergantung dari konteks dari penelitian yang Anda kerjakan. Tetapi secara umum isinya adalah 6 bab ya. Pendahuluan, landasan kepustakaan, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian ada penutup. Terakhir ada daftar referensi, itu mutlak ya. Kemudian ada lampiran. Oke, saya tunjukkan ya contoh. Semoga tidak salah file ya. Oh, ini ya. Ya, sepertinya ini yang sudah selesai. Ya. Ini macam ini ya, teman-teman ya. Ini yang sudah lengkap. Ini saya cepat saja ya. Nanti khawatirnya plagiasi. Kita lihat saja ya jadi ada itu ya, sama seperti proposal isinya. Cuman pastinya karena sudah melewati proses bimbingan, jadi pasti ada update ya, ada perbaikan, ada arahan dari Bapak Ibu dosen pembimbing sehingga bisa bertambah ya isinya. Metodologi juga idealnya sama dengan proposal, tapi pastikan ada progres juga ya, pasti juga lebih lengkap pada akhirnya. Nah, di sini yang membedakan di laporan antara laporan dan skripsi, laporan skripsi dengan proposal, bab 4 hasil penelitian.
Lalu ada pembahasan, ya. Lalu ada penutup, isinya simpulan dan saran. Kemudian ada daftar referensi dan lampiran-lampiran. Oke, itu kalau secara struktur ya dari dokumen laporan skripsi. Diingatkan lagi ya, proposal bab 1, 2, 3 dan daftar referensi. Kalau sudah laporan, artinya ketika sudah proposal Anda kan berprogres ya, bimbingan ke Bapak Ibu dosen pembimbing, nanti lama-lama akan lengkap ya, sampai bab penutup. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait scientific paper ya. Jadi ketika mahasiswa Filkom itu sudah dianggap oleh dosen pembimbing menyelesaikan laporannya, maksudnya sudah sampai bab penutup dan daftar referensinya sudah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menyusun artikel ilmiah atau scientific paper. Scientific paper ini sebetulnya adalah untuk kepentingan administratif ya, ketika nanti Anda ujian, Anda semhas, itu akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen penguji. Ditambah juga sarana latihan untuk menulis bagaimana sih laporan skripsi yang tebalnya sekian puluh halaman, kemudian saya ceritakan ulang ke dalam bentuk artikel yang mungkin halamannya hanya 8 sampai 11 halaman saja ya. Itu berarti kan Anda sebagai peneliti idealnya kan bisa mengabstraksikan ya hal yang kompleks menjadi lebih sederhana ke dalam bentuk artikel ilmiah yang lebih singkat tanpa harus mengurangi substansi yang seharusnya Anda sampaikan di penelitian. Nah, artikel ilmiah merupakan hasil penulisan ulang isi laporan skripsi ke dalam dokumen yang lebih singkat. Artikel ilmiah digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil skripsi dan ujian skripsi. Nah, di Filkom, struktur artikel ilmiahnya itu untuk kepentingan seminar hasil dan ujian skripsi itu mengikuti aturan dari repositori milik Filkom UB, yaitu Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi. Nanti bisa diakses di sini ya, jptik.ub.ac.id. Itu sebenarnya adalah repositori ya. Repositori itu ya semacam tempat untuk menampung hasil-hasil akhir dari penelitian mahasiswa ya. Jadi wajib ditaruh di situ. Kemudian template-nya nanti ada di halaman JPTIK juga ya. Kalau ingin cepat aksesnya ada di sini ya, URL-nya. Di situ nanti ada prosedur penyerahan dokumen ya. Di situ akan disediakan template ya, template dari artikel ilmiah. Nah, secara struktur semacam ini ya isinya. Template-nya ada judul ya. Intinya kalau mengikuti template itu sesuaikan ya dengan apa yang diinginkan. Misalnya berarti kan judul ini kan nggak mungkin caps lock semua ya. Ini kan title case. Kemudian ada nama penulis. Ini penulis pertama itu adalah mahasiswanya. Penulis kedua itu adalah dosen pembimbing 1. Penulis ketiga itu adalah dosen pembimbing kedua. Jadi ketiga-tiganya harus ditulis ya di sini namanya. Program studi menyesuaikan, email ditulis semua karena penulisnya ada 3, maka nanti emailnya juga harus ada 3. Silahkan ditanyakan ke Bapak Ibu dosen masing-masing. Abstrak sama kayak dokumen skripsi ya, ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, cuman ini lebih singkat ya, 200 kata maksimal. Kemudian isinya apa saja? Nah, isinya kalau di template ini
itu yang jelas ada pendahuluan ya. Kemudian bagian-bagian berikutnya setelah bagian pendahuluan itu kalau dari template itu petunjuk ya, lebih ke petunjuk template ini seperti apa sih cara menggunakannya. Tapi di sini dituliskan secara implisit ya. Sebenarnya di artikel itu isinya apa saja sih? Di sini terlihat ya. Ada latar belakang, ada pendahuluan ya. Kemudian ada latar belakang masalah dan lain-lain ya. Intinya adalah bentuk ringkas dari 6 bab skripsi yang sudah Anda selesaikan atau bab-bab yang sudah Anda selesaikan di laporan skripsi. Contohnya ya, semacam ini, sebentar ya. Saya contohkan. Nah, ini yang bentuk yang kalau dilihat secara itu ya, secara struktur. Jadi ada judul, penulis. Tadi ya penulisnya ada 3 ya, mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2 secara urut. Kemudian ada abstrak, ada keyword, kata kunci ya di abstraknya. Lalu secara komponen atau bagian hanya terdiri dari 5 ya. Hanya terdiri dari 5 bagian. Pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, daftar referensi. Pendahuluan itu dia adalah wakil dari bab 1 di dalam skripsi. Ya. Di dalam laporan skripsi. Jadi bagaimana caranya Anda meringkas ya untuk menyampaikan urgensi dari permasalahan penelitian Anda dan rumusan masalah yang ingin Anda jawab itu seperti apa. Itu ada di bab pendahuluan. Manfaatnya apa? Kemudian teori yang atau penelitian-penelitian yang relevan itu apa saja sih? Nah, itu Anda mampatkan di bab pendahuluan, di bagian pendahuluan. Lalu berarti bab pendahuluan ini sebenarnya adalah versi ringkas dari bab 1 dan bab 2 dari laporan penelitian ya, atau laporan skripsi. Lalu ada bagian metode, ini adalah wakil dari bab 3 di dalam laporan skripsi. Dia isinya adalah tahapan atau metode atau desain penelitian yang Anda gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian ada bagian hasil. Ini adalah wakil dari bab 4 ya kalau di laporan skripsi. Di laporan skripsi kan ada bab hasil juga ya, hasil di dalamnya ada analisis, ada proses Anda menganalisis data sampai menemukan jawaban dari rumusan masalah yang Anda tawarkan di bab 1. Lalu ada pembahasan, ini fungsinya sama dengan bab 5 ya. Bab 5 di dalam laporan skripsi. Intinya adalah menyandingkan temuan-temuan Anda dengan teori-teori yang berlaku ya saat ini untuk memperkuat temuan Anda atau mungkin untuk menunjukkan bahwa temuan Anda itu berbeda dengan teori-teori yang sudah ada. Kemudian ada bab, ini terlewat ya. Sebenarnya ada bagian penutup ya. Maaf, ini saya tambahkan. Ada bagian penutup di 5. Penutup ini adalah wakil ya bab penutup juga di laporan skripsi. Jadi isinya adalah simpulan dan saran jadi satu di sini. Ya, di bagian penutup. Lalu ada daftar referensi, ya. Nah, berapa halaman biasanya? Sekitar 8 sampai 12 halaman, ya. Kalau semisal ada lampiran-lampiran penting, tentunya nggak banyak ya. Pasti ada. Kalau misalnya ada dipilih yang sangat penting, urgent saja, itu bisa dilampirkan di setelah daftar referensi ya. Misalnya kalau memang membutuhkan ada misalnya ya ada kuesioner atau instrumen yang ingin ditampilkan, atau mungkin ada grafik yang terlalu kecil kalau ditaruh di dalam inti dari artikel ini ya,
bisa itu nanti ditaruh di lampiran. Yang penting jangan sampai melebihi batas antara 8 sampai 12 halaman ya kalau di total. Makanya Anda juga harus berstrategi ya, gimana nih caranya saya menceritakan ulang penelitian saya ke dalam bentuk yang lebih ringkas, baik dari sisi pendahuluan sampai ke daftar referensi. Nah, daftar referensi yang ditulis di sini tidak hanya sekedar copy paste dari laporan penelitian Anda, ya, laporan skripsi Anda. Karena apa? Mungkin ya kalau di artikel ini kan halamannya sedikit ya, pastinya isinya juga sedikit, dan sitasi yang Anda gunakan bisa saja juga lebih sedikit daripada laporan skripsi. Maka daftar referensi ya menyesuaikan dengan yang sitasi yang Anda pakai di artikel ini saja. Misalnya kalau di artikel ini hanya 20 sitasi, ya nanti daftar referensinya ya isinya 20 daftar referensi ya. Meskipun di laporan skripsi Anda yang tebal itu misalnya Anda menggunakan 50 sitasi atau isi daftar referensinya ada 50 referensi ya, itu kan di laporan ya. Kalau di sini kan meskipun asal muasalnya sama, tapi kan yang Anda sitasi jumlahnya berbeda. Makanya ini untuk mengingatkan saja, bukan hanya sekedar copy dari laporan skripsi kemudian ditaruh di artikel ini. Nah, pengerjaannya ini memang idealnya adalah ketika Anda sudah menyelesaikan laporan skripsi Anda ya, kan lebih enak ya. Pendahuluannya sudah pasti, metodenya sudah pasti, hasilnya juga sudah mendapat umpan balik dari pembimbing, sampai daftar referensi juga sudah dicek sama beliau-beliaunya. Akan lebih nyaman kalau itu sudah selesai baru Anda bikin artikelnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Anda mengerjakannya paralel ya. Mungkin ada bagian-bagian yang selama proses pengerjaan itu sudah pasti misalnya, nah itu bisa Anda paralelkan, Anda mengerjakan laporan sambil dicicil mengerjakan artikel ilmiahnya, itu boleh ya, tidak masalah. Yang penting jangan sampai antara laporan skripsi dan artikel ilmiah yang menjadi syarat untuk seminar hasil dan ujian lisan skripsi itu berbeda ya, jangan sampai. Dari si judul juga harus sama ya, karena ini kepentingannya untuk administrasi, sekali lagi seminar hasil dan ujian lisan skripsi. Nah, nanti ketika Anda sudah lulus, dinyatakan lulus sidang atau ujian skripsi, itu sebenarnya Bapak Ibu dosen pembimbing diberikan pilihan bahwa artikel ilmiah ini cukup ditaruh di repositori saja, berarti Anda tidak perlu merubah lagi formatnya, atau ditaruh di jurnal di luar Filkom ya, yang lebih bukan repositori biasa ya, tapi betul-betul jurnal yang diterbitkan di review oleh banyak pihak ya, misalnya jurnal nasional atau jurnal internasional. Nah, itu nanti keputusannya ke masing-masing pembimbing Anda ya. Misalnya ini Mbak, Mas, Anda sudah selesai, Anda sudah lulus, nanti tolong artikelnya ini diterbitkan ke jurnal nasional X misalnya. Nah, berarti artikel Anda ini nanti tidak akan ditaruh di repositorinya Filkom ya, tetapi akan diterbitkan di jurnal yang diinginkan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Tentunya karena tiap penerbit jurnal itu memiliki format dan aturan selingkung yang berbeda-beda sesuai dengan tim editornya, maka ya Anda harus menyesuaikan ya, menyesuaikan formatnya, menyesuaikan cara menulis daftar referensinya ya. Dan itu menurut saya tidak masalah sih, itu kan hanya masalah administrasi juga ya. Yang penting kan substansinya sudah pasti gitu ya. Itu untuk artikel ya, artikel ilmiah. Jadi pada dasarnya ya Anda di sini diminta untuk belajar menulis artikel ilmiah, meskipun hanya untuk sebatas ujian ya. Tapi ingat loh ya, artikel ini juga dinilai isinya oleh Bapak Ibu dosen penguji. Jadi memang harus serius juga sih ya. Makanya biasanya Bapak Ibu dosen pembimbing yang mengetahui bahwa
artikel yang ditulis oleh mahasiswa bimbingannya itu bagus, maka biasanya akan menyarankan diterbitkan di luar saja, karena sayang kalau hanya ditaruh di repositori milik Filkom, ya, hanya disimpan di repositori Filkom. Mending dipublikasikan secara serius di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi. Oke, saya kembali ke materi. Ya, baik. Nah, sekarang tentang presentation slides, ya, slide presentasi biasanya, kalau menyebutnya biasanya. Jadi kalau terkait presentation slides yang biasanya formatnya PPTX itu ya, kalau pakai Microsoft PowerPoint, penyusunan isinya itu tidak diatur dalam buku panduan skripsi Filkom sebetulnya, ya. Jadi yang diatur di panduan skripsi itu tentang formatting dokumen itu ya hanya tadi saja yang penjelasan saya sebelum presentation slide ini. Tapi pada dasarnya kita juga perlu tahu tentang hal ini, bahwa menulis atau membuat slide presentasi itu ternyata berbeda kalau untuk forum-forum yang sifatnya ilmiah, ya. Nanti kan ada kan ujian skripsinya itu kan berarti kan juga termasuk forum ilmiah, ya. Di dalamnya ada Anda, ada 2 pembimbing Anda, ada 2 penguji. Itu kan forum ilmiah, ya. Belum lagi nanti seandainya kalau Bapak Ibu dosen meminta karena artikel Anda bagus, ya, artikel ilmiah yang Anda susun bagus, beliau meminta untuk di seminarkan di konferensi entah nasional atau internasional misalnya. Nah, itu kan Anda butuh presentasi juga. Nah, ketika seminar hasil sebelum ujian skripsi, Anda juga kan pasti presentasi. Itu juga forum ilmiah, ya. Dihadiri oleh dosen fasilitator, kemudian dihadiri oleh teman-teman mahasiswa yang lain, mendapatkan umpan balik. Baru setelah itu Anda masuk ke ujian atau sidang skripsi. Di sidang skripsi juga Anda diminta untuk presentasi. Nah, kalau di Filkom presentasi-presentasi semacam itu ada batas waktunya, ya, yaitu maksimal 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, maka nanti poin Anda ketika Anda ujian lisan, terutama ya, skripsi, itu akan berkurang terus, ya, terkait aspek penilaian dari sisi komunikasi. Makanya di sini perlu kita ketahui juga sebenarnya gimana sih cara menyusun presentation slides yang baik untuk penelitian. Di sini buku yang saya gunakan dari Christian W. Dawson, ya, di halaman 239. Nanti bisa kita cek bersama-sama, kita lihat ya seperti apa sih saran dari Dawson ini untuk menulis presentation slides. Jadi sekali lagi, ini bukan aturan baku yang diatur oleh Filkom, bukan, tetapi kayaknya akan lebih baik kalau ada guideline, ya, supaya kita juga punya strategi gitu ya, supaya presentasi kita juga menarik, nggak terlalu banyak buang waktu gitu kan, ya. Oke, jadi aspek-aspek menurut Dawson itu ya, ada beberapa aspek presentasi yang perlu diperhatikan di presentation slide-nya. Dari sisi kedetailan, ya, per slide itu dia menyarankan 40-50 kata, ya, atau maksimal itu 7 baris per slide, di mana tiap baris maksimal 7 kata. Jangan menulis paragraf, gunakan bullet points atau numbering. Jadi berbeda kan, ya, slide kuliah yang saya berikan itu kan biasanya ini aja sudah lebih dari 7 baris, ya. Ya, karena ini memang bukan untuk untuk presentasi di forum ilmiah yang waktunya singkat, enggak, ya. Makanya ini banyak misalnya informasi, biasanya satu slide itu penuh, ya. Nah, tetapi kalau untuk presentasi ilmiah yang waktunya singkat, ini saran dari Dawson. 7 baris saja per slide. Nah, tiap kalimat
tiap baris maksimal usahakan 7 kata saja. Nah, kita kan jadi mikir-mikir ya kan ya. Kemudian gambar di sini bukan dimaksudkan untuk ornamen atau penghias. Ya nggak usah animasi-animasi yang justru malah bikin pusing. Karena ingat waktu kita hanya 15 menit. Yang penting-penting saja. Gambar ini fungsinya apa? Sebenarnya kalau memang ada gambar ya fungsinya untuk menunjukkan suatu struktur atau proses yang sedang kita jelaskan. Ya. Seimbangkan antara jumlah teks dan gambar. Artinya adalah gambar ya jangan terlalu dominan, teks juga jangan terlalu dominan. Jangan salah paham ya bahwa ini terlalu banyak teks, diganti dong gambar atau bagan atau grafik sehingga nanti presentasinya isinya grafik semua, ya jangan ya. Intinya seimbangkan antara jumlah teks dan gambar. Kemudian memang orang akan lebih tertarik melihat gambar daripada teks. Apabila ada penjelasan yang kok sepertinya bisa didiagramkan atau dibikin semacam diagram alir gitu ya, itu akan lebih bagus ya daripada dalam bentuk teks. Itu nanti ya menyesuaikan ya dengan strategi Anda seperti apa. Kemudian jenis huruf yang jelas ya biasanya Calibri atau Times New Roman ya. Intinya yang formal-formal saja, kan yang gotik-gotik itu yang aneh-aneh itu ya, yang bentuknya aneh-aneh, yang tebel tipis nggak jelas gitu ya. Dilihat itu kayak seolah-olah bukan tulisan yang formal itu ya bentuk hurufnya. Kemudian sesuaikan ukuran ruangan. Maksudnya ketika Anda presentasi kan kalau secara luring ya pastinya kan ruangnya ya bisa Anda perkirakan ya seberapa luasnya. Kalau memang luas ya fontnya agak dibesarkan. Kalau maksudnya ada jarak antara layar presentasi dengan dewan penguji dan pembimbing jauh ya dibesarkan. Ya intinya sewajarnya ya. Kalau jaraknya terlalu dekat kan ada ya biasanya kalau ujian skripsi itu kan kalau luring itu kan ruangnya tersebar ya karena paralel biasanya berbarengan jadwalnya. Nah itu kan pembagian ruangnya kan ada yang ruangannya itu jarak antara layar presentasi dengan meja dewan penguji itu dekat, ada yang jaraknya jauh ya tergantung size ruangannya. Nah, itu Anda juga perlu memperhitungkan itu ya. Kemudian kalau memang jaraknya terlalu dekat ya jangan fontnya yang terlalu gede juga ya. Intinya menyesuaikan saja. Ya minimal 14 sampai 18 poin. Warna, gunakan perpaduan warna yang sesuai. Multimedia, usahakan untuk memadukan teks, video, dan gambar. Kalau memang tidak ada unsur-unsur multimedianya dan memang itu tidak penting di dalam penelitian Anda, tidak masalah, jangan dipaksakan ya. Misalnya penelitiannya itu fokus analytical ya, malah di backgroundnya ada suara-suara backsound atau apa, itu tidak usah ya. Kemudian hanya bertujuan untuk memperjelas jalannya suatu sistem atau struktur. Jadi multimedia di sini posisinya kayak gambar tadi ya. Kalau memang fungsinya untuk memperjelas suatu proses, suatu struktur ya nggak apa-apa, bagus ya. Intinya bukan hanya sekedar ornamen ya. Jangan terjebak dengan template PowerPoint yang terlalu banyak ornamennya. Kemudian bullet and point, bullet atau numbering ya, jangan terlalu banyak bullet point. Tadi sudah diatur ya 7 baris, itu berarti paling tidak kan 7 bullet ya. Bullet itu titik-titik seperti macam-macam ini loh ya, atau numbering. Kemudian style, gunakan style dan background yang konsisten. Konsisten itu kalau saya boleh contohkan ya slide ini ya, backgroundnya itu saja. Dan memang semacam itu ya, karena daripada mengganggu, daripada ada hal-hal yang sifatnya tidak substansi dari informasi penelitian yang disampaikan gitu kan ya. Ingat, slide ini untuk forum ilmiah, bukan pertunjukan sirkus. Kemudian transisi pada slide, berikan transition effect yang cukup ya. Ya yang cukup saja, nggak usah slide-nya meledak gitu, nggak usah ya.
Oke. Kemudian isi presentasinya apa sih? Tadi kan aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan ya ketika mengisi konten presentasi kita. Biasanya pendahuluan itu terdiri dari 2 slide ya. Pendahuluan. Ya isinya tentang latar belakang, tujuan penelitian atau rumusan pertanyaan penelitian, mewakili bab pendahuluan pada laporan skripsi. Kemudian ada bagian utama, jumlah slide-nya tergantung jenis penelitiannya karena ada penelitian yang babnya banyak, ada penelitian yang babnya hanya 6 tadi. Mewakili bab kajian teori hingga bab paling akhir. Kajian teori terkadang jangan terlalu banyak juga ya, yang dipilih saja yang penting-penting. Karena ketika Anda ujian itu kan Bapak Ibu dosen juga sudah membaca artikel ilmiah yang Anda tulis plus laporan skripsi utuh Anda kan ya. Nah, ketika presentasi ya usahakan disampaikan yang paling utama saja ya. Nggak usah diceritakan satu persatu, itu nanti akan menghabiskan waktu. Kemudian di bagian akhir berisi 1-2 slide mewakili bab penutup ya. Jadi memang kalau dipikir-pikir itu kalau seandainya bab Anda itu hanya 6 bab, sebetulnya 10-11 slide itu sudah cukup ya untuk mempresentasikan hasil penelitian Anda selama kurang lebih 15 menit. Ya, ingat ya, presentasi yang Anda lakukan baik seminar hasil maupun ujian skripsi itu 15 menit. Terkadang di forum ilmiah yang konferensi itu juga chairman-nya yang yang memoderasi konferensinya itu juga memberikan waktu sekitar itu ya 15 menit juga. Baik, ini contoh-contoh ya, ini beberapa konferensi nasional dan internasional. Ya intinya hanya untuk menunjukkan ya bahwa ada konsistensi di situ. Dan memang slide-nya dingin ya, nggak terlalu indah ya kalau dari sisi keindahan, biasa saja. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan seperti fontnya dan lain-lain, pemilihan warna. Baik, mungkin seperti itu ya untuk materi kita tentang ini ya, penyajian tulisan ilmiah sesuai dengan aturan selingkung di Filkom. Semoga bisa memberikan gambaran sebelum kita masuk ke hal-hal yang sifatnya fundamental di dalam metodologi penelitian. Ini sekali lagi ini saya sampaikan dulu di depan terkait tata tulis terutama dan format-format yang harus Anda patuhi selama nanti menyusun atau menyelesaikan mata kuliah skripsi di semester 7 atau 8. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.